Halo teman-teman pengunjung setia Satu Tenda, kembali lagi di Satu Tenda Channel. Terima kasih untuk kalian yang selalu subscribe dan juga mendukung terus perkembangan channel ini. Kita sudah banyak ngomong tentang pengalaman touring, pengalaman perjalanan saya di Sumatera dan Sulawesi. Tapi seingat saya masih minim saya menjelaskan bagaimana ceritanya sampai motor Soul GT ada di tangan saya dan akhirnya saya pakai touring. Mungkin teman-teman yang bertanya langsung selama saya di jalan atau komentar di YouTube atau mungkin di Instagram sudah saya jawab, tapi baiknya saya menjelaskan juga lewat video ini. Jadi motor Soul GT yang saya pakai di touring Sumatera dan touring Sulawesi itu bukan motor baru. Saya beli motor second dari saudara saya. Itu dia sudah pakai selama 1 tahun dan riwayat pemakaiannya yaitu untuk ojol atau ojek online. Artinya dari situ bisa ketahuan bahwa motor itu memang dalam tanda kutip sudah sering dihajar di jalanan sepanjang hari seperti itu. Saya beli 2018. Setelah beli motor itu parkir. Artinya ya saya pakai hanya jarak-jarak dekat karena waktu itu saya juga sudah tidak ngantor lagi. 2019 punya ide, lahirlah ide untuk mulai coba menjajaki perjalanan menggunakan motor. Lalu saya coba 1 kali ke Cirebon, lalu 1 kali ke Kebumen, lalu 1 kali ke Banten. Dan setelah itu saya memutuskan untuk memulai touring. Karena setelah saya pulang dari Banten itu, dari Rangkas Bitung, itu tiba-tiba pandemi meledak, COVID-19, lalu semua perjalanan dihentikan, semua aktivitas di luar rumah dihentikan, dan akhirnya ya motor itu semakin parkir dan motor itu tidak saya gunakan lagi. Baru di Juli 2017 ketika saya sudah benar-benar memutuskan untuk mulai touring, disitulah motor itu mulai dikembalikan lagi ke pekerjaan dia semula seperti tahun pertama ketika dia dibeli, yaitu dihajar setiap hari di jalanan. Lalu 2020 ketika saya memutuskan untuk ya tetap jalan meskipun waktu itu pandemi lagi, ya baru mulai masa transisi ke new normal. Juli 2020 saya mulai jalan. Dan ya perubahan yang saya lakukan adalah memasang top box. Waktu itu top box yang masih versi 37 liter yang lebih kecil. Saya beli di daerah Kebun Jeruk yang arah Hayam Buruk kota, itu 600.000 kalau nggak salah waktu itu. Saya beli itu ya untuk kepentingan menaruh barang, dan ternyata memang di kemudian hari setelah touring Sumatera, lalu ketika saya berangkat ke Sulawesi, saya update. Yang paling pertama adalah update top box. Lalu selain top box ini, saya menambah 2 panir yang saya beli dari Rui Adventure. Jadi ya total ada 3 box yang akan menampung barang-barang bawaan. Itu perubahan yang coba saya lakukan. Nah, ketika memasang panir, itu beberapa perubahan praktis mengikuti. Yang paling pertama adalah karena ketika memasang panir itu posisi panirnya cukup rendah, jadi ya kelihatannya kayak nanti kurang seimbang lah seperti itu. Lalu teman yang mengerjakan fitting panir di Black Love Variasi Matraman, dia mengusulkan supaya saya menambah ketinggian motor sehingga panirnya kelihatan tidak terlalu rendah. Lalu disitulah akhirnya saya memutuskan untuk menambah peninggi di belakang, di sok belakang itu 6 cm. Lalu otomatis ketika motor itu ditinggikan belakangnya, nggak mungkin motornya akan seperti ini. Jadi ya praktis depan juga harus ditinggikan, dan sehingga posisi riding juga tidak terlalu menunduk tapi lebih tegak. Jadi di depan ada tambahan peninggi 8 cm sehingga posisinya menjadi depan agak lebih tinggi dari belakangnya yang cuma 6 cm. Akibat dari menambah peninggi di sok depan dan sok belakang itu banyak banget. Ternyata ya ketika ngubah satu part di bagian motor itu pasti yang lain-lain ikut berubah. Yang paling pertama adalah di bagian belakang atau tengah, dan demikian ketika motor sudah tinggi standar samping sudah
kependekan kalau bawa standar bawaan, sehingga harus dipotong lalu dilas sambung jadi lebih panjang. Akibatnya lagi adalah standar 2 tidak bisa dipakai karena motornya sudah tinggi, dan kalau harus dipotong lagi, dilas lagi, dan itu harus dibongkar semua. Dan waktu itu bahkan sampai sekarang ya saya nggak utak-atik lah untuk standar 2-nya. Jadi kalau mau standar 2 ya harus pakai alas di bawah, kayu sekitar tebal ya mungkin 3-5 cm. Nah itu baru bisa. Akibat lain yang ditimbulkan di bagian depan adalah tali cakram, rem cakram jadi lebih pendek. Makanya saya harus ubah. Saya ganti, update ke yang lebih panjang, pakai TDR. Lalu tali speedometer jadi lebih pendek juga, jadi harus diperpanjang. Dan setelah saya bolak-balik nyari, karena waktu itu buru-buru sudah waktunya sangat dekat mau berangkat, lalu nyarinya harus ke tempat-tempat bengkel variasi. Akhirnya ya sudah, saya coba pertahankan dengan yang ada, meskipun posisinya tidak seperti semula lagi, tapi agak lebih dibelokkan ke atas, dan ya masih bisa dipakai, dan itu membantu atau masih berfungsi sampai saya tiba di Manado. Di Manado saya muter-muter lagi untuk mencari kabel speedometer yang lebih panjang, yang variasi, tetapi tetap tidak ada. Jadi sampai sekarang ya saya masih pakai yang ada atau bawaan. Tetapi memang posisinya tidak ideal atau tidak seperti semula, karena seharusnya dia agak ya posisinya mungkin seperti ini, karena kabelnya jadi pendek, jadi posisinya jadi harus diangkat sedikit seperti ini. Dan itu mempengaruhi kabel speedometer, mungkin akan cepat aus bagian dalamnya karena posisinya sudah tidak simetris atau posisinya tidak seperti bawaan bengkelnya lagi. Selain itu ada juga perubahan yang saya lakukan di visor, itu support dari Putra Toba Bang Giri untuk perjalanan saya ke Sulawesi. Tetapi visor itu rusak dan akhirnya harus ganti ketika saya masuk di Gorontalo. Lalu pengalaman di Sumatera, memang saya sudah berniat untuk tidak jalan malam, tetapi bagaimanapun tidak bisa dihindari, ketika di jalan ada saja kemungkinan bahwa akan ketemu malam di jalan. Sehingga lampu bawaan Soul GT itu otomatis tidak bisa mengcover lagi, sehingga saya membutuhkan lampu tambahan, dan saya memasang 2 di spion, dan itu sangat terbantu selama di jalan. Saya kira mungkin itu beberapa perubahan yang terjadi di motor Soul GT, kurang lebih seperti itu. Itulah perubahan di motor Soul GT yang saat ini ada di tangan saya, dan ya saya bangga sekali dengan motor ini, sudah menemani perjalanan saya di Sumatera dan Sulawesi. Semoga dia tetap sehat, karena saya masih tetap berniat atau ya tetap pengen lah ngajak dia bepergian kemana-mana, ngajak dia jalan-jalan untuk menjelajah lagi. Nah di touring selanjutnya memang akan update motor, karena medan yang akan saya pergi berbeda. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share video ini sehingga menjadi pengetahuan kita bersama. Salam meliuk, salam satu tenda.